Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pengajian akbar, pengajian yang besar pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah meriwayatkan satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas para nabi. Jadi beliau mengatakan dalam hadis tersebut bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu khomsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu bi ru'bi masyirata syahrin wa ju'iltu li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakat adrak adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat li al-maghanim wa lam tahillu li ahadin qabli wa u'titu syafa'atu wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassatun wa bu'istu ila nasi ammah." Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa keistimewaan Rasulullah atas para nabi lainnya itu ada 5. Jadi yang pertama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditolong oleh Allah dengan rasa ketakutan musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ini merupakan pertolongan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Yang kedua, keistimewaan yang kedua itu dijadikannya bumi sebagai tempat sujud atau tempat untuk sholat. Jadi seluruh bumi ini dijadikan tempat sujud dan juga tempat untuk bersuci. Jadi pada umat-umat terdahulu itu melaksanakan ibadahnya itu di tempat-tempat ibadah mereka. Tetapi adapun umat Nabi Muhammad SAW ini dia boleh mengerjakan sholat di semua tempat di bumi selama tempat tersebut tidak dilarang oleh syariat seperti di kuburan dan di kamar mandi dan sebagainya. Jadi dalam hadis tersebut juga menetapkan adanya syariat tayamum bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam hadis tersebut juga menunjukkan bahwa hukum asal bumi itu adalah suci dan dapat digunakan untuk sholat dan tayamum. Sehingga Abdullah bin Abdurrahman bin Soleh Al-Basam itu berkata, annal asla fil ardi at-taharati lis-sholati wa tayammumi. Jadi hukum asal bumi itu suci dan juga dapat dipergunakan untuk sholat dan tayamum. Yang ketiga adalah dihalalkannya ghanimah bagi Rasulullah dan para umatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu dari para nabi berperang bersama kaumnya. Ia berperang
dan ia belum sholat asar padahal sudah dekat dengan sebuah kampung. Ia berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintah oleh Allah dan aku juga diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Selanjutnya kemudian ia ditahan hingga dengan izin Allah ia berhasil menaklukkan kampung tersebut. Selanjutnya ia mengumpulkan ghanimah dan datanglah api untuk membakarnya, tetapi tidak bisa. Lalu ia berkata, sesungguhnya di antara kalian ada pengkhianat. Pengkhianat itu adalah yang mengambil ghanimah dengan diam-diam. Hendaknya satu orang dari setiap kabilah berbaiat atau bersumpah kepadaku. Kemudian ia berkata, di antara kabilahmu itu ada pengkhianat. Kemudian mereka datang dengan membawa emas sebesar kepala sapi dan meletakkannya, kemudian datang api dan membakarnya. Allah menghalalkan bagi kita ghanimah karena melihat kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Jadi khusus untuk para Rasulullah dan para umatnya itu boleh mengambil ghanimah. Ghanimah itu adalah jarahan perang atau sitaan perang gitu. Selanjutnya yaitu keistimewaan Rasulullah yang selanjutnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umat lain, kepada umatnya, umat beliau. Jadi untuk nabi-nabi yang terdahulu itu kemungkinan tidak bisa hanya Rasulullah ini yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi kan syafaat pada hari kiamat yang khusus dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaatul uzma bagi seluruh makhluk ketika di padang mahsyar, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala itu segera memutuskan perkara mereka yang segera diputuskan perkaranya yang jelek dimasukkan ke neraka, yang baik dimasukkan ke surga. Hal itu ketika para umat manusia itu menuju ke Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus Nabi Isa. Namun para nabi tersebut kan tidak dapat memberikan syafaat kepada kita semua, para umat manusia. Kemudian umat manusia itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala itu segera memutuskan perkara manusia, jadi yang baik segera dimasukkan ke surga, yang jelek segera diputuskan untuk ke neraka. Keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia hingga akhir kiamat. Jadi syariat nabi-nabi terdahulu, nabi yang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu hanya berlaku khusus untuk kaum mereka saja. Adapun untuk syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu berlaku untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Tidak ada lagi nabi atau rasul yang setelahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selain daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah orang yang pertama yang melewati Shirathul Mustaqim, yaitu jembatan yang dibentangkan antara neraka jahanam. Jadi Rasulullah itu adalah orang pertama yang berhasil melewati jalan tersebut. Kemudian umatnya mengikuti di belakangnya. Selain itu juga Rasulullah adalah orang pertama yang memasuki surga. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan pertama kali orang yang masuk ke dalamnya. Jadi malaikat itu tidak pernah membukakan pintu surga kecuali Rasulullah yang mengetuknya. Jadi seperti itulah keutamaan
keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para nabi-nabi sebelumnya. Jadi meskipun begitu, kita tidak boleh membeda-bedakan Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Iman kita harus tetap teguh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.